bicara caleg, yang jelas memang persepsi publik secara umum terhadap institusi wakil rakyat itu tidak baik. Kalau di survei selalu yang paling rendah pandangan orang terhadap wakil rakyat dan terhadap institusi legislatif. Saya ingin tahu apakah itu juga yang Anda, apakah tidak ada kekhawatiran karena selama ini aktivis kan biasanya persepsinya pejuang, membela rakyat, dekat dengan akar rumput. Persepsi yang akan berubah drastis ketika menjadi politisi, adakah kekhawatiran itu? Ada. Terutama saya mau kasih contoh pasca bencana gempa bumi di Palu, tanggal 2 Oktober kami di Aman sudah buka posko. Saya melayani itu 27 komunitas anggota Aman, 93 desa di 3 kabupaten 1 kota. Saya tidak pernah bilang bahwa saya caleg. 93 desa. Saya tulus ikhlas karena itu urusan kemanusiaan, bantu mereka logistik, dan saya tidak kasih tahu. Karena pertama saya jadi malu. Padahal saya sudah caleg DPR, saya malu menyampaikan itu karena ini orang di situasi bencana. Terus malu karena takut disangka melakukan ini untuk melakukan kampanye. Ini. Saya ada pamrih. Ada pamrih. Nanti dipikir ya dia bantu ini karena dia caleg. Saya merasa padahal itu sudah kebiasaan dari dulu dan masyarakat adat itu memang gotong royong dan hidup saling membantu. Belum lagi filosofi Ngatak Toro, kampung saya itu 3. Filosofi Taluhi Katuhua, Hintuwu, hubungan manusia dengan Topehoi, dengan alam dijaga, dengan Hintuwu. Ketika bencana, saya caleg, saya merasa malu dan saya tidak pernah kasih tahu. Nanti mulai kampanye, nanti mulai orang tahu itu mulai 1 bulan terakhir. Tapi 1 bulan terakhir itu tim sudah jalan. Walaupun saya tidak kampanye, mereka yang jalan, mereka yang pasang baliho. Ketika mereka tahu, akhirnya reaksinya seperti apa? Reaksinya mereka, oh ternyata kenapa ibu tidak kasih tahu? Ya itulah, saya bilang saya tidak mau kasih tahu karena saya tahu. Beberapa tempat kami pergi juga bahwa bilang ya kami hanya menerima janji-janji dan ini. Sudah dapat tekanan bahwa ternyata DPR itu banyak yang melakukan janji, banyak. Jadi saya pikir jangan berpikir kita juga. Saya punya niatan tertentu bahwa kita mau membela kepentingan masyarakat adat. Kita orang yang selama ini punya kekayaan sumber daya alam cukup kaya, tapi jadi penonton di sumber daya alam kita. Jadi itu yang dilakukan. Ada pengalaman yang sama? Saya juga punya pengalaman yang sama juga. Ketika sudah caleg, itu saya tidak pernah juga mengkampanyekan diri. Jadi berjalan ke komunitas-komunitas, buat kegiatan, bikin diskusi, tapi saya tidak pernah bilang bahwa saya caleg. Karena saya ingin menjaga mana yang dikatakan pendekatan kemanusiaan, dan saya tidak mau kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang kita bangun selama ini. Tapi kalau ketemu masyarakat tidak bilang caleg, nanti bagaimana mereka bisa memilih? Iya, nanti sama juga dengan Ibu Rukmini. Ibu-ibu komunitas itu yang justru promosi saya bahwa ibu ini juga caleg. Dan masyarakat selalu bilang, kenapa tidak bilang terbuka? Justru kami ingin memilih orang-orang yang kami sudah kenal dan orang-orang baik yang selama ini ada di sekeliling kami. Dan yang promosi kami itu justru ibu-ibu komunitas. Dan juga di komunitas pun ketika mereka tahu saya caleg, ini stiker, baliho-baliho mereka pergi pasang dan mereka bilang, kamu jangan malu-malu untuk promosi diri. Kalau kamu malu, sini berikan stiker, berikan kartu nama, biar mereka baliho, yang jalan. Biar kami yang pasang. Dan ketika dipasang, semua orang datang ke saya menawarkan diri. Apa yang bisa kami bantu? Karena kami tidak tahu kalau kamu ini caleg, tapi selalu datang membuat kegiatan. Jadi justru dari warga lah yang akhirnya mengkampanyekan. Iya. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Saya ingin sebelum nanti ke Ibu, saya ingin dulu ke Toto dan ke Angga. Apa yang bisa dilakukan spesifik? Karena mereka masing-masing punya misi khusus dengan latar belakang perjuangan masyarakat yang sudah sangat panjang. Bagaimana memastikan orang-orang hebat ini bisa ada di Senayan? Kembali, saya melihat bahwa yang paling penting itu narasi, gitu, cerita gitu. Dan tiga poin yang menurut saya penting yang saya dengar hari ini adalah pertama bahwa tiga orang caleg di depan kita ini punya investasi sosial, punya ide dan solusi untuk setidaknya untuk komunitasnya, dan ketiga karakternya compelling, gitu. Dan tiga ini yang harusnya bisa diperagakan dalam alat-alat peraga yang paling sederhana, misalnya kayak stiker atau misalnya poster. Kalau kita lihat tadi beberapa contoh, ada terlalu banyak informasi yang buat saya tidak menggambarkan
tiga hal yang dimiliki sebenarnya. Apa yang harusnya ada? Coba kita kasih contoh. Contoh yang mana yang pas? Kayak ini misalnya untuk Ibu Bayi Hajar. ini misalnya sebagai orang yang bergelut di bidang komunikasi, saya melihat ini, saya bingung di titik mana saya harus fokus gitu. Mungkin kita perlu, mungkin kalau misalnya bisa lebih fokus pada narasi yang ingin disampaikan, kayak tadi seperti saya bilang tadi, investasi sosial, ide, menunjukkan karakter yang compelling tapi dengan cara yang sangat to the point gitu, dengan desain yang lebih seragam, simple dan bisa langsung to the point. Iya, karena orang akan melihat ini orang akan melihat ini dalam sepersekian second. Kalau dia tertarik dia akan terus. Tapi kalau dia ngerasa nggak ada satupun point of interest dari satu objek, maka kemudian dia akan lewat. Oke, Toto, apa saran untuk para aktivis perempuan ini? Iya, sebetulnya ketika penyakit utama para politisi adalah berbicara akan mengabdi, akan bersuara, ketiga orang di depan saya ini sudah melakukan, berjuang dan mengaspirasikan sesuatu. Itu yang berbeda. Dan sehingga, itu perlu dikasih tepuk tangan. Jadi minimal jelas orang-orang ini tahu akan di komisi berapa. Nah, poinnya adalah sebenarnya jadi bukan lagi akan tapi sudah melakukan. Sudah. Nah, artinya apa? Yang dibutuhkan bukan mengiklankan diri. Yang dibutuhkan nyambung dengan apa yang Angga tadi sebutkan, bagaimana membunyikan kembali investasi sosial. Mereka sangat memiliki modal untuk melakukan PRing, public relation. Caranya apa? Yang bersuara adalah orang-orang yang pernah menerima bantuan, pernah menerima manfaat, baik di level darat atau contoh ketika misalkan membuat WhatsApp, video, yang bersuara bukan ibu-ibu di depan, tapi orang-orang yang pernah merasakan manfaat itu, dan itu langka dimiliki oleh caleg lain menurut saya. Tidak dimiliki caleg lain tapi dimiliki itu modal besar. Modal besar. Saya ingin kasih kesempatan, tadi dikatakan oleh Toto, orang lain yang berbicara, tapi karena malam ini yang saya undang adalah aktor utamanya, saya kasih kesempatan untuk berbicara meyakinkan calon konstituen mengapa perlu memilih ibu-ibu sekalian. Silakan. Ya, kalau saya itu sebetulnya diberi semangat oleh teman-teman, oleh saudara-saudara. Kamu harus bisa, terutama khususnya buat teman-teman disabilitas. Coba Meta maju, gitu. Boleh saya persilakan Bu Meta untuk kampanye langsung bicara di kamera? Kenapa perlu memilih? Karena saya merasakan bahwa banyak teman-teman disabilitas itu yang masih butuh bantuan, terutama untuk fasilitas umum seperti bandara atau terminal atau misalnya stasiun kereta. Itu untuk fasilitas buat disabilitas itu kurang sekali. Oke, dan Ibu Meta akan berjuang kalau memang nanti di Senayan akan memperjuangkan hak-hak disabilitas supaya setara. Iya, setara dengan yang lain gitu. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Meta. Kak Bayi Hajar. Iya. Yakinkan kenapa perlu memilih Anda. Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara semua, pilih Beta. Orang yang sudah dikenal, punya integritas, dan bisa membawa amanah dan memperjuangkan perubahan yang adil buat perempuan dan buat masyarakat. Amin, insya Allah. Insya Allah. Ibu Rukmini? Tabe untuk masyarakat adat dan seluruh di luar masyarakat adat Sulawesi Tengah. Pilih saya, Rukmini Pak Atta Toheke dari Ngatatoro yang menjadi kader politik aman, yang sudah deklarator aman sejak tahun 99 melahirkan aman, dan memang sekarang sedang difasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan rensra ke semua kabupaten Sulawesi Tengah. Jadi rensra kalau pemerintah melakukan musrembang, kami sedang rensra. Jadi fasilitator utamanya ikut ke semua kabupaten, itulah fasilitas tanpa harus kampanye. Setelah penutupan rensra dibacakan instruksi Sekjen Aman, maka disitulah bahwa kader politik aman wajib. Kalau ada masyarakat adat tidak pilih Ibu Rukmini, itu pengkhianat sebagai masyarakat adat. Luar biasa. Mudah-mudahan cita-citanya dan keinginannya, visi misinya terwujud. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Saya akan bangga sekali kalau ini adalah wajah-wajah baru yang nanti terpilih di Senayan. Amin.
Cuma kami belum bilang nomor partai. Kenapa Ibu? Lupa nomor partai. Lupa nomor, tidak mau sebut nomor partai Iya. boleh? Ini dari PKB? Dari PKB urutan nomor 6. Urutan nomor 6 Dan PKB. harus dilantik 2019 ini. Insya Allah dilantik. Insya Allah. Kalau supaya adil, ini dari PBB. Saya dari PBB, Dapil 5, Kabupaten Seram bagian Barat. Nomor urut? 5. Nomor urut 5. Ibu Meta? Saya dari Partai Demokrat, Dapil 9, nomor 7. Oke. Mudah-mudahan ingat. Mudah-mudahan ingat. Setelah ini Mata Najwa akan menghadirkan 3 caleg muda. Usianya 23 tahun. Mau apa di Senayan? Kita bahas setelah pariwara. Oke.